Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 2. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Velia Kurniasari, Amifini Fakihah, Latifah Nur Hasanah, Oktavia Pramisti, Siti Nur Aisyah, dan Muhammad Syihabur Romli. Kasus 2-nya yaitu seorang pasien datang ke apotik Anda untuk mencarikan obat anaknya yang masih TK. Sudah 3 hari ini tidak bisa buang air besar dan nyeri serta panas saat buang air besar. Berikan pelayanan kefarmasian pada pasien tersebut. Obat yang tersedia di apotik Anda untuk kasus tersebut adalah amoxicillin sirup, paracetamol sirup, Microlax, Dulcolax tablet, Bodrexin, Promax sirup, dan diapet anak. Untuk screening subjeknya yaitu nama pasien dan jenis kelaminnya tidak diketahui. Usia pasien 6 tahun dan berat badan pasien 18 kg. Yang selanjutnya asesmen menggunakan metode OPQ-RST dan sampel. Untuk konsepnya tidak bisa buang air besar sejak 3 hari yang lalu, kemudian yang memperburuk itu kondisi lingkungan toilet di sekolah anak yang jorok, kemungkinan mungkin anaknya akan tidak mau BAB karena kondisi lingkungannya. Kemudian kualitas dari konstipasinya nyeri serta panas saat buang air besar, kemudian regionnya dubur dan badan karena badan tadi panas karena konstipasi tadi itu. Kemudian timingnya gejala terjadi akhir-akhir ini. Untuk penyakitnya konstipasi, tidak ada alergi obat maupun makanan, pengobatan riwayat pengobatannya Sanmol sirup untuk mengatasi nyerinya tadi itu. Kemudian tidak ada riwayat penyakit keturunan dan penyakit sebelumnya dan tidak diketahui makanan terakhir yang dikonsumsi. Keluhannya juga terjadi akhir. Kemudian selanjutnya untuk patofisiologi dan etiologi dari konstipasi. Jadi patofisiologi dari konstipasi ini dapat terjadi akibat banyak faktor. Nah, konstipasi ini sering berhubungan dengan kebiasaan menahan defekasi. Jadi defekasi ini jadi sulit jika frekuensi pergerakan usus ini berkurang, yang akhirnya akan memperpanjang masa transit tinja. Ini semakin lama tinja tertahan di dalam usus, maka konsistensinya akan semakin keras dan akhirnya akan membatu sehingga fesesnya susah sehingga membatu, jadi fesesnya itu susah untuk dikeluarkan. Nah, faktor etiologi yang sering terjadi ini penyebabnya itu karena kurangnya asupan serat, kemudian kurangnya cairan, diet yang salah, kemudian kurang aktivitas fisik, irritable bowel syndrome, penyakit spesifik, kemudian sering menunda buang air besar ketika ada keinginan buang air besar, dan selanjutnya yaitu plan dan evaluation. Nama obatnya yaitu Microlax dengan indikasi konstipasi rektal dan sigmoidal, konstipasi pada kehamilan, konstipasi biasa dan sementara pada anak, vaekoloma dan sapi. Dengan mekanisme kerjanya, natrium lauryl sulfacetat yang bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan feses sehingga feses mudah terpesahi. Kemudian sorbital menyerap air ke dalam usus besar dan
atau rektum untuk menekan feses yang keras. PG 400 yang akan melumasi rektum sehingga feses mudah dikeluarkan. Dengan kontraindikasi, orang yang memiliki alergi atau hipersensitivitas terhadap salah satu atau beberapa bahan yang terkandung di dalam mikolaks, penderita wasir akut, penderita radang usus besar. Interaksinya yaitu obat ini bekerja langsung dengan feses, tidak masuk secara sistemik. Oleh karena itu, potensi interaksi dengan obat-obat lain relatif sangat kecil. Dengan dosis dewasa dan anak kecil usia lebih dari 3 bulan 1 tub. Selanjutnya yaitu analisis ketepatan. Jadi yang pertama ada tepat indikasi. Jadi pasien ini mengalami kesulitan buang air besar dan merasa nyeri serta panas saat buang air besar, sehingga dapat diberikan Mikolaks yang merupakan obat pencahar atau laksatif. Mikolaks ini mengandung Na-laurel sulfoasetat yang merupakan stool softener dan garam N-asetat, EG, gula sorbitol yang merupakan osmotik laksatif. Kerja dari stool softener ini, dia sebagai surfaktan yang mampu menurunkan tegangan pada permukaan feses, sehingga kemudian akan memudahkan penetrasi air ke dalam feses, sehingga feses menjadi lunak. Sedangkan yang osmotik laksatif ini, dia bekerja dengan menarik air ke kolon sehingga feses menjadi lunak. Nah, berdasarkan mekanisme tersebut, maka pemberian Mikolaks selanjutnya yang kedua yaitu tepat obat. Mikolaks enema diberikan secara lokal pada rektum, sehingga efek mencaharnya langsung terlihat 15-20 menit setelah diadministrasikan. Selain itu juga, ini mempertimbangkan bahwa pasien masih anak-anak, sehingga masih sulit untuk menelan tablet, sehingga kita berikan yang enema. Yang ketiga, ini tepat pasien, jadi pasien tidak diketahui memiliki riwayat alergi, maupun tidak memiliki penyakit lain, sehingga obat yang diberikan telah tepat. Yang keempat yaitu tepat dosis. Dosis Mikolaks adalah 1 tub untuk anak di atas 3 tahun, sehingga obat yang diberikan juga sudah tepat dosisnya. Selanjutnya yaitu analisis DRP. Adapun kategori DRP yaitu ada indikasi tanpa obat, ada obat tanpa indikasi, dosis lebih, dosis kurang, adverse drug reaction, interaksi obat, dan kepatuhan. Semuanya tidak ada. Untuk keterangan DRP yaitu efek samping obat dari Mikolaks, BAB berdarah, iritasi pada anus, perut kembung, kram perut, mual muntah, diare, dan pusing. Kemudian pada KIE dilakukan pemberitahuan kepada kerabat pasien dengan cara pertama dicuci tangan sebelum penggunaan. Kemudian obatnya dibuka penutupnya, dikeluarkan sedikit gel dan dioleskan ke bagian aplikator obatnya. Lalu diatur posisi berbaring miring sembari menekuk kaki ke arah perut. Nah, aplikatornya dimasukkan ke dalam dubur atau anus, lalu dipijat obat sampai keluar habis cairan. Ditarik aplikator keluar dari anus, kemudian luruskan kaki 5-10 menit. Nah, setelah itu cuci tangan dan aplikator tersebut dibuang. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya usia pasien yang masih kecil biasanya akan kesusahan untuk mengkonsumsi obat sediaan tablet. Nah, karena alasan itu, dipilih sediaan enema yang aman tanpa harus dikonsumsi pasien dengan aturan pakai yang sudah diinfokan terlebih dahulu. Presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.